Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, semoga bisa bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, Ustadz Krucuk kali ini akan membacakan satu hadis ini ya. Masalah sini hadisnya masalah memikirkan bagaimana kalau kita memikirkan zatnya Allah. Saya bacakan aja biar jelas ya hadisnya dari kanjeng Nabi ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh yang bunyinya gini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Artine dawuh sira kabeh padha mikira ing makhluke utawa titahe Gusti Allah, lan sira kabeh aja padha mikir ing zate Allah, mongko mundhak dadekake sebabe rusak sira utawa rusak kepercayaane merga ora kecungkah pikirane. Iki dawuhe Gusti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngene teman-teman, begini. Kamu semua sama-sama memikirkan makhluknya Allah. Ada kata Nabi. Pikirlah makhluknya Allah itu. Siapa? Ya pokoknya makhluknya Allah kita pikir. Contoh misalnya, begini teman-teman, cara tauhid. Selain Allah itu makhluk pokoknya. Pokok selain Allah, cuma bukan Allah, hanya Allah saja, bukan makhluk. Selain Allah itu semuanya makhluk. Berarti apa saja? Ya malaikat, ya nabi, ya setan, ya jin, ya gunung, ya tumbuh-tumbuhan, ya matahari, semuanya lah. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Nah, kita pikirlah makhluknya Allah itu tidak apa-apa. Contoh misalkan kita memikirkan makhluknya Allah seperti contoh misalkan itu bumi, tanah. Kita memikirkan tanah ini dipikir ini kekuasaannya Allah. Tanah itu kekuasaannya Allah, buatan Allah. Tanah ini kita pikir dengan kekuasaan Allah, Allah bisa membuat suatu tanah dengan sangat mudah. Lalu untuk apa Allah itu membuat tanah? Untuk apa Allah itu menciptakan tanah atau bumi? Itu kita pikir. Ya, itu boleh dianjurkan memikirkan itu dan lain-lain, mikir apa saja terserah. Pokoknya urusan makhluk itu boleh kita pikirkan itu. Kalau kita memikirkan yang positif, jadi sehingga kita itu kalau memikirkan makhluknya Allah, insya Allah kita itu mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah itu sangat kuasa sekali, sangat mampu sekali. Itulah kita jika memikirkan makhluknya Allah. Dan di sini dan kamu jangan memikirkan zatnya Allah. Kata Nabi, Gusti Nabi melarang kalau kita memikirkan zatnya Allah. Allah itu seperti apa itu, jangan, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kita rusak, kepercayaan kita nanti rusak. Mergo kenapa? Karena pikiran kita itu tidak mampu memikirkan zatnya Allah, tidak akan bakalan mampu teman-teman. Jadi kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah itu. Apa zat? Ya bentuknya Allah. Zat itu ya zat, ya bentuk.
Gitu. Karena apa? Kalau kita memikirkan satu contoh lah sekarang. Zatnya Allah itu begini. Allah itu di tauhid ini tauhid. Allah itu kalam, guneman. Tapi gunemannya Allah itu ya dia kalau tak lupa, kalau tak keliru, kalau tak salah. Kalamun Allah itu kalam bila sautun, bila harfin. Allah itu ngomong tanpa suara, bila sautun, tanpa suara, ngomong tapi tanpa suara. Bila harfin, tanpa huruf. Nah itu kita pikiran itu, ya tidak mampu teman-teman. Jadi Allah itu guneman tapi tidak ada suaranya. Allah itu guneman tidak ada hurufnya, tanpa huruf. Kalau kita kan kalau bicara kita kan bisa berhuruf. Jadi kita contoh ya ini, saya bicara dia ada hurufnya. Saya hurufnya apa? S A Y A. Itu kalau huruf Latin, tapi huruf hijaya saya, sin, alif, ya, alif. Kan gitu. Ada hurufnya kalau kita bicara. Tapi kalau Allah tanpa suara, tanpa huruf, kita pikiran terlalu dalam. Tidak mampu akal kita teman-teman kalau memikirkan itu teman-teman. Itulah ilmu teman-teman. Jadi intinya sekali lagi kamu semua pikirlah, ya pikirlah makhluknya Allah. Jangan sekali-kali kamu itu memikirkan zatnya Allah, karena menyebabkan sampai itu hilang kepercayaannya. Karena apa? Karena tidak mampu akal kita, hati kita, pikiran kita tidak akan mampu. Allah alam bisawab. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.